Shalom, hai semuanya, kembali lagi dengan ibadah online GAP Kanaan Genteng. Sebelum mulai ibadah, mari kita panggil saudara yang serumah dengan kita, mungkin ayah, ibu, kakak atau adik kita untuk beribadah bersama-sama. Sebelum itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik atas kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup atas kami. Bapa, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Hadirlah di setiap rumah kami, dimanapun kami berada saat ini. Dan kami akan memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu melalui puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Hanya Dia yang layak kita puji. Kita tinggikan namanya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh
dengan lembut kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggikan namanya, agungkan namanya, Yesus. Engkau ku sembah, Engkau yang terindah. Semua mahkota dunia tak kuletakkan, semua pujian manusia aku hiraukan, karena tak ada satu pun yang tergantikan. Hanya Kau termegah dan hanya Kau terbesar. Kau yang Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa agung dan mulia karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang tergantikan. Hanya Kau termegah dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita satukan hati kita, berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik atas kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami. Engkau berkati mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Dan juga memberkati para tenaga medis yang ada, melindungi mereka, menjaga kesehatan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau telah bekerja dan Engkau telah memulihkan negara kami dari pandemi ini. Kami sangat percaya mujizat-Mu terjadi atas negara kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan dan kebaikan-Mu atas negara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Aleihim, jemaat yang terkasih, kita jumpa lagi dalam ibadah online kita hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020. Setelah kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan juga berdoa syafaat bagi bangsa ini, mari kita satukan hati untuk kita menerima firman kebenaran, untuk tanah hati kita ditaburi dengan benih-benih firman Allah. Mari sekali lagi saya ajak tunduk kepala untuk kita berdoa menerima firman kebenaran. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Gembala kami yang baik, Tuhan Gembala kami yang agung, Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Sungguh Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu saja kami dipuaskan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan kepada-Mu Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kembali kami akan mendengar firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berkati kami oleh firman kebenaran yang akan hamba sampaikan. Berikan kami telinga seorang murid yang dengar-dengar dan hati seorang hamba yang taat untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan mampukan hamba-Mu ini menjabarkan firman kebenaran sesuai dengan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Bapa Roh Kudus, lawat setiap pribadi anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing. Bersama keluarga mereka, bersama dengan seluruh isi rumah mereka untuk melakukan ibadah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada ibadah kita hari ini saya berikan judul atau saya berikan tema dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Saudara, setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan semua aktivitas kegiatan, selalu mencari kepuasan. Ketika kita bekerja dan kita berhasil menyelesaikan dengan baik, maka kita puas. Begitu juga anak-anak sekolah, ketika mereka dapat mencapai nilai yang baik, merupakan satu prestasi yang baik, mereka puas. Begitu juga dalam kita beribadah.
dalam kita melaksanakan pelayanan kita, dalam kita mengiring Tuhan, maka kita juga mencari kepuasan itu. Dan secara kejiwaan memang itu kebutuhan bagi setiap orang untuk dipuaskan, untuk diberikan sesuatu, untuk diberikan kepuasan. Itu adalah merupakan satu hal yang sangat dikejar atau sangat dicari oleh setiap orang, siapapun itu. Dari orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tertinggi di negara ini atau di dunia ini, sampai dengan orang-orang yang awam di bawah, mereka pun sangat mencari kepuasan. Nah, saudara, tentang kepuasan, Tuhan Yesus memberikan satu hal yang sangat mendasar sekali tentang kepuasan ini. Kepuasan itu dilambangkan atau diibaratkan dengan air. Ketika seseorang minum air, dia akan merasa puas karena dahaganya sudah dapat diatasi. Tetapi setelah itu dia akan haus lagi. Nah, saudara, satu percakapan yang indah antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan dari Samaria. Ketika Tuhan Yesus berada di pinggir sumur di Samaria, itu di sumur Yakub, setelah dia melakukan pelayanan bersama dengan para murid, dan saat itu para murid sedang mencari makan, dan kemudian Tuhan istirahat di tepi sumur Yakub. Bertemulah dia dengan seorang perempuan dari Samaria. Dia berdialog, dia minta air, minta minum. Lalu perempuan ini mengatakan, masakan kamu orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Karena orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak akur, saudara. Kita tahu bahwasanya orang-orang Samaria itu dianggap sebagai bangsa campuran yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dianggap sebagai bangsa pinggiran dan bangsa yang tidak dikasihi Tuhan. Tapi justru Tuhan Yesus berdialog dengan perempuan Samaria ini dan minta minum. Nah, bicara tentang kepuasan. Nah, saudara, mari sebagai awal dari pembacaan kita, awal firman kebenaran ini, mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal keempat ayat 13 sampai 14. Saudara, kalau saudara belum menyiapkan Alkitabmu, belum menyiapkan catatanmu, mari silakan. Sementara mempersiapkan ayat-ayat, maksud saya mempersiapkan alat-alat tulis, kita persiapkan ayat-ayat yang akan kita baca pada sore hari ini. Saudara, saya ulang, Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Mari sama-sama kita baca ya. Di rumah-rumah saudara juga ikut membacanya dengan suara yang terdengar ya. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, saya ulang ayat yang ke-13. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Saudara, barang siapa minum air ini, artinya air dari sumur yang diambil dari sumur Yakub tadi, akan haus lagi. Bicara tentang kepuasan yang sifatnya sementara.
Dan air selalu bicara apa? Bicara dengan kesukaan, bicara tentang sesuatu yang sangat memberikan saya katakan ya juga kepuasan itulah. Tetapi ketika didapat dari air yang datangnya dari dunia ini, maka akan haus lagi. Kemudian coba perhatikan di sini ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, saudara, tidak akan haus ini artinya dia mendapatkan kepuasan yang sejati. Dia mendapatkan kepuasan atau kelegaan yang tidak ada bandingnya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut satisfied, ya. Lega, puas. Atau dalam bahasa Jawanya disebut marem, ya. Marem. Sangat senang. Saudara, saya teringat dengan waktu saya masih kuliah dulu, di dalam pelajaran pengantar ilmu ekonomi, ada teori kepuasan di sana yang disebut dengan hukum Gaussian. Nah, Gaussian mengatakan seseorang ketika haus, sangat haus, ketika dia diberi minum gelas yang pertama itu, yang memberikan dia kepuasan tertinggi. Bakal sekarang ya, orang-orang sedang berpuasa saat ini. Pertama kali dicari adalah minum. Dan minum gelas yang pertama itu adalah kepuasan yang tertinggi. Jadi dia minum habis satu gelas, lega rasanya, masih kurang. Dia minum lagi. Gelas kedua, kepuasannya sudah mulai berkurang. Mungkin sampai dengan gelas ketiga, keempat, sudah kelempokan, sudah tidak butuh minum lagi. Itulah kepuasan yang dunia tawarkan. Akan berakhir, akan ada batasnya. Tetapi kepuasan yang Tuhan beri akan selama-lamanya. Bahkan ayat ini tadi, ya, Tuhan Yesus berfirman, air yang diminum, yang diberikan oleh Tuhan itu akan menjadi pancaran-pancaran air yang terus mengalir sampai dengan kekekalan. Luar biasa. Itulah firman kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara, tentang kepuasan ini. Tentang kepuasan ini. Mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud adalah seorang pribadi yang sangat mengenal Allah. Mulai saat dia di padang penggembalaan yang disingkirkan atau tidak berhitungkan oleh ayahnya, saudara-saudaranya, ketika akan dipilih jadi raja, dia justru tidak diundang, tidak dipanggil ketika Nabi Samuel datang. Justru kakak-kakaknya yang memang mempunyai postur tubuh yang kuat, sehat. Tetapi Raja Daud, maksudnya saya, waktu itu Daud kecil itu, dia tidak diperhitungkan. Saat itulah selama dia menjadi gembala kambingnya hanya 2-3 ekor itu, dia berpengalaman apa? Mendapatkan damai sejahtera, perlindungan dan penyertaan Allah, sehingga dia dapat menuliskan Mazmur pasal 23. Itu pengalamannya dia. Dan saat itu pengalamannya begitu luar biasa sampai dia mendapatkan kepuasan itu. Nah, saudara, mari kita akan lihat dan kita akan baca di dalam Mazmur pasal ke-36, saudara. Mazmur pasal 36, kita akan baca di situ ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Jadi Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai ayat 10. Oke, yuk
kita akan baca dan perhatikan ayat-ayat ini saudaraku. Saya bacakan buat kita pada saat sore hari ini, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Haleluya. Saudara, di dalam ayat-ayat ini Daud menyatakan hal-hal yang sangat prinsip sekali yang membuat dia puas adalah oleh kasih setia Tuhan. Daud menyatakan beberapa hal yang sangat penting untuk dapat kita ketahui mengapa dia mendapatkan kepuasan itu dari Tuhan. Yang pertama, saudara, ayat yang ke-6 saya baca ulang. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Jadi kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Itulah yang memuaskan Daud. Daud mau datang kapan saja kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan berkenan kepada Daud. Sekalipun Daud pernah jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan berkenan mengampuninya karena Daud sadar. Dia mengenal kasih setianya tidak terbatas. Dalam Mazmurnya dia juga dia menuliskan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Nah, saudaraku, kasih setia Tuhan itulah yang memuaskan Daud. Juga hendaknya memuaskan kita. Jangan kita pernah mencari kepuasan di luar kasih setia Tuhan. Di luar firman kebenaran. Kemudian yang kedua, hal-hal prinsip yang membuat Daud dipuaskan. Bahwa Allah berlaku adil terhadap semua ciptaannya. Ayat yang ke-7, saudara, saya baca ulang. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu maha adil. Kalau Tuhan yang berbuat keadilan, itulah keadilan yang sebenarnya. Tidak pandang bulu, tapi kalau manusia, walaupun toh katakanlah misalnya seorang hakim katakanlah, masih memiliki rasa keadilan yang belum tentu dia itu objektif. Tapi mereka ini sangat-sangat berusaha bagaimana supaya bisa melakukan keadilan yang sebenar-benarnya. Tapi berbeda dengan keadilan yang Allah lakukan. Ini mutlak adil dan sungguh adil. Termasuk binatang pun dia pelihara. Ketika Tuhan berfirman pada para murid saat itu, janganlah kamu khawatir. Lihat burung di udara. Tidak menanam, tidak menabur, tapi mereka dipelihara oleh Bapamu. Berarti Tuhan memelihara juga ciptaan yang lain. Karena mari kita jaga kehidupan kita ini untuk merasakan bagaimana keadilan kita bisa kita terapkan kepada saudara-saudara kita, kepada hewan yang ada di sekitar kita, makhluk hidup sekitar kita. Supaya apa? Kita juga mencerminkan keadilan yang dari Tuhan. Ya, saudaraku sekalian,
Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Ketika orang itu salah, Tuhan akan hukum. Tetapi ketika orang itu memang benar-benar memiliki kehidupan yang sesuai firman-Nya, Tuhan bela. Seperti kita saat ini percaya di dalam Kristus, Dia bela kita karena keadilan-Nya. Yang penting kita hidup turut kehendak-Nya, kudus dan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Yang ketiga adalah kasih setia Tuhan itu sangat berharga. Dan Dialah tempat perlindungan yang aman bagi kita. Saudara, kasih setia Tuhan itu sangat berharga sekali. Jangan pernah ada di antara kita yang menganggap remeh kasih setia Tuhan. Dia turun dari surga ke bumi mau menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Karena kasih setianya yang tak terbatas. Karena belas kasihannya kepada setiap kita. Dan Dia memberkati kita dengan kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga kita dapat memandang kasih setia Tuhan itu sangat berharga. Lebih dari emas perak, lebih dari harta dunia. Dan Dialah sebagai tempat perlindungan yang aman. Ini yang membuat Daud puas. Membuat Daud dipuaskan. Karena dia aman dalam perlindungannya dan dia hangat dalam pelukan kasih setianya Tuhan. Bagaimana kita selama ini? Mari kita sekalian memiliki hati yang memandang kebaikan Tuhan dengan benar. Berikutnya saudaraku sekalian. Yang keempat, bahwa di dalam bait Tuhan, Ia memberikan pemeliharaan yang sempurna. Dia mengenyangkan kita dengan segala kebaikan-Nya. Ayat yang ke-9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Saudara, di dalam rumah Tuhan, dalam bait Tuhan, dalam saat kita melakukan persekutuan di dalam Tuhan, kita dapat menikmati kebaikan Tuhan itu. Kita dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Tuhan pelihara kita. Dan bahkan dikatakan di sini dengan lemaknya Dia memberikan kita kepuasan. Dia memberikan kita minum dari sungai kesenangannya. Nah ini saudaraku, lemak dalam kitab Taurat ya, diatur di sana dalam kitab Keluaran. Tuhan mengatur lemak itu, lemak dari binatang yang dikorbankan itu adalah milik Tuhan. Lemak bicara tentang kesenangan. Lemak itu bicara tentang sesuatu yang membuat puas. Dan sungai kesenangannya adalah merupakan sungai hayat, sungai kehidupan. Jadi berkat Tuhan itu diberikan kepada kita saat kita dalam hadiratnya, dalam rumah Tuhan. Kita dipuaskan ya, oleh kebaikan Tuhan. Saat kita ada di dalam bait-Nya, saat kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Di rumah-rumah kita sedang melakukan persekutuan kita. Di situ Tuhan memberikan kita kebaikan-Nya, kepuasan-Nya kepada kita. Haleluya. Kemudian berikutnya saudaraku sekalian. Yang kelima, ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat. Dalam terang-Mu kami melihat terang. Tuhan adalah sumber kehidupan dan terang yang sejati. Ini yang membuat kita puas. Bahwa Tuhan itu sumber kehidupan. Tidaklah sumber kehidupan yang lain, saudara. Semua bergantung kepada Tuhan. Semua makhluk ciptaan Tuhan ini bergantung kepadanya.
kehidupan, kematian seseorang atau makhluk-makhluk yang ada di atas bumi ini di dalam rencananya Tuhan. Tetapi Tuhan merancangkan kehidupan kekal bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Tuhan merancangkan kehidupan yang kekal. Bukan kebinasaan. Nah, saudaraku, dan juga firman-Nya sebagai terang itu menerangi jalan-jalan kita. Sehingga kita tidak tersesat di dalam kita mengikuti Dia. Saudaraku sekalian, akhirnya saya akan sampaikan begini, saudaraku. Mengapa Daud dapat mengekspresikan prinsip-prinsip yang dapat memberikan kepuasan itu. Kenapa Daud bisa mengatakan pada 5 poin di atas. Pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 dalam Mazmur 36 tadi. Saudara, yang pertama, karena Daud mengenal Allah secara pribadi. Dia sangat mempercayai Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada kebohongan. Di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Itu sebabnya dia sangat percaya kepadanya. Dan tidak ada Allah yang benar kecuali Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Yaitu siapa? Yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daud mengenal pribadi. Nah, kita dituntut saat ini. Sudahkah kita mengenal Allah secara pribadi? Ini perlu proses yang panjang. Supaya kita bisa mengatakan aku puas dalam hadirat Allah. Aku dipuaskan oleh firman Tuhan. Aku dipuaskan oleh perbuatan Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku sekalian, kenapa Daud dapat mengatakan bahwa dia dipuaskan? Karena Daud mengetahui Allah itu setia pada janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan dia percaya bahwa firman-Nya adalah ya dan amin. Yang menuntun dalam kemuliaan sampai kemuliaan. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya Daud sangat mengasihi Allah. Dan kiranya dengan apa yang saya sampaikan ini dapat menggugah kita. Untuk semakin kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita mendapatkan kepuasan itu. Sehingga kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yaitu kepuasan hati. Kepuasan jiwa. Kepuasan jasmani juga. Tuhan berikan pada kita. Sepanjang yang pertama, saudaraku, hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, selalu saya katakan, mari bangun komunikasi yang baik antara kita dengan Tuhan. Dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan, melalui doa, pujian, dan penyembahan kita. Lakukan setiap hari, setiap saat, supaya kita dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, carilah kepuasan hanya dalam hadirat Allah. Bukan mencari kepuasan yang dari kesenangan duniawi. Bukan kepuasan yang datangnya dari dunia yang fana ini. Tapi mari cari kepuasan dalam hadirat Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini yang saya percaya akan memberkati saudara dan menjadi rema. Dan saya merasa penyampaian saya tidaklah sempurna. Tapi biarlah Roh Kudus menyempurnakan semua yang saya sampaikan sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur. Kita menerima berkat-berkat-Nya. Dan kita mengakhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Haleluya. 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 Mari saudara sehati kita menghampiri hadirat Tuhan. Renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada petang hari ini.
Biarlah hanya di dalam hadirat Tuhan saja kita dipuaskan. Seperti wanita Samaria itu. Setelah dia mendapatkan firman kebenaran yang memberikan pencerahan kepadanya, maka dia benar-benar mendapatkan kepuasan dan akhirnya dapat menyaksikan kebaikan Tuhan. Demikian juga sore hari ini, biarlah kita dipuaskan oleh firman kebenaran sore ini. Dan apa yang sudah kita pelajari bersama dari pengalaman Raja Daud, biarlah kita memiliki pengalaman yang indah itu, hingga kita mendapatkan pemahaman yang benar bagaimana kita puas oleh firman kebenaran. Dan kita mengalaminya, kita merasakan secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, firman sudah hamba sampaikan Tuhan. Mungkin terlalu sederhana yang hamba sampaikan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan firman ini untuk kami dengar bersama. Untuk menjadi rema dalam setiap pribadi. Dan memberkati kami. Untuk kami boleh semakin mengejar kepuasan dari Tuhan. Bukan kepuasan duniawi. Hanya Engkau yang kami perlu. Hanya Engkau yang kami butuhkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih. Maka saat ini Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah secara online pada hari ini, kami memohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat di rumah masing-masing yang mereka sedang mengikuti ibadah ini. Bersama keluarga mereka, berkatilah mereka Tuhan. Kehidupan mereka Engkau berkati. Lawat setiap kehidupan mereka dan pergumulan mereka. Tuhan, hari-hari ini karena COVID-19, banyak yang mengalami kesulitan di dalam mencari nafkahnya. Mari Tuhan Kau memberkati Tuhan. Sekalipun dalam keadaan kering seperti ini, tetapi Tuhan tetap memberkati dengan berkat-berkat yang ajaib bagi setiap pribadi, dalam setiap keluarga. Mari Tuhan berkati mereka. Usaha mereka, pekerjaan mereka. Anak-anak yang sekolah secara online juga Tuhan berkati supaya mereka dapat merasakan campur tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati juga anak-anak kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Mulai dari opening, pelayanan pujian, penyembahan, dan juga di dalam proses perekaman ini. Berkati Tuhan. Pakai untuk lebih lama, lebih indah bagi kemuliaan Tuhan. Dan mari Bapa, rahmat-Mu limpah atas kami semuanya. Bapa, saat ini kami mengakhiri ibadah kami sore hari ini. Sekali lagi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Kau memberkati bangsa negara kami ini, Indonesia ini, dengan berkat pemulihan, berkat haleluya, kebebasan dari COVID-19. Segera Engkau menghentikan wabah ini Tuhan, supaya rakyat Indonesia kembali normal kegiatan mereka. Pemerintah kami Kau berikan hikmat akal budi, berikan kesatuan hati satu sama lain, dan bahkan tenaga-tenaga dokter dan para medis yang merawat para pasien Tuhan berkati. Hikmat-Mu atas mereka, supaya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sampai memberikan kesembuhan kepada para pasien. Lawat bangsa kami Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Berkati presiden, wakil presiden dan para menteri. Berkati gubernur, bupati, wali kota. Sampai kepada para camat, kepala desa, kepala kelurahan. Dan seluruh rakyat Indonesia bersatu hati melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pemerintah. Dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mengakhiri ibadah kami. Tuhan menyertai kami, apa yang akan kami kerjakan selanjutnya di malam hari selanjutnya. Tuhan berkati. Sepanjang minggu besok kami melakukan aktivitas kegiatan pun Tuhan berkati. Dalam setiap usaha kami, dalam setiap pekerjaan kami. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur. Dan kami mengakhiri
ibadah kami dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan pandanglah kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah pada sore hari ini berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia, Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terus kiranya menyertai perjalanan hidup kita menuju kepada kesempurnaan. Dan oleh anugerah Allah inilah kita dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Diberkati rohani jiwa jasmaniah kita. Dibuatnya kita berhasil beruntung dan siapa yang kita usahakan kerjakan. Dan dipimpinnya kita menuju masa depan yang penuh pengharapan. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kami menjemput kita di awan-awan bahkan sampai kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat, tetaplah mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Dan kalau tidak perlu, jangan kemana-mana. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.